Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sita Anggreni dari Universitas Nusa Mandiri. Oke, kali ini kita akan membahas manfaat penerapan IRP, kendalanya, dan pemilihan sistem IRP. Manfaat penerapan IRP mungkin banyak sekali ya bagi sebuah perusahaan, bisa secara vertikal maupun horizontal. Dan karena implementasi IRP ini membutuhkan integrasi dari data-data. Jadi data-data itu kiranya bisa memberikan manfaat. Kemudian implementasi IRP ini pastinya tergantung ukuran bisnisnya, ruang lingkup, dan peran dari pihak-pihak luar. Kemudian di sini ada juga sistem IRP yang ditawarkan dalam bentuk COTS, Commercial of the Self, solusi bisnis yang pakai paket aplikasi. Jadi dia berdasarkan proses bisnis, fungsi, dan industri. Jadi udah enak ya paket. Di sini memuat 3 elemen, yaitu memuat data yang masuk dalam sumber daya terintegrasi, entry-nya sekali, kemudian integrasi itu kegiatannya mengolah, menyimpan, memindahkan data, kemudian interaksi dengan programnya menggunakan basis data. Migrasi data, pastinya kalau implementasi IRP, perubahan dari sistem lama ke sistem baru butuh yang namanya migrasi data. Strategi migrasi data untuk kesuksesan IRP itu langkahnya banyak. Misalkan mengidentifikasikan data, menentukan waktu, template data, alatnya apa, persiapannya bagaimana, dan arsip datanya seperti apa. Kemudian kendala, bagaimana ada kendala saat pengimplementasian IRP. Dia bisa berupa teknis, ya, teknisnya perubahan dari hard copy menjadi copy. Jadi ketika mau sistem lama ke sistem baru, istilah yang lama digunakan akan menggunakan istilah yang digunakan pada software IRP tersebut, yang terbaru ya pastinya. Kalau misalkan penjualan nanti jadi sales, seperti itu contohnya. Kemudian approval ACC, misalkan ACC-nya dengan kertas tanda tangan. Sekarang modelnya ACC-nya pakai layar. Sudah lihat view layar, oke, teruskan. Jadi seperti itu. Budaya, bagaimana budaya? Jadi di sini end user ditekankan harus bisa upgrade gitu ya, update data, upgrade istilahnya punya jiwa gercep ya, aware kalau ada perubahan-perubahan. Kemudian politik, biasanya politik ini dari dalam bisa di luar gitu ya. Kemudian karyawan IT yang tadinya belum pakai sistem ERP kan selalu dipanggil ya oleh berbagai divisi karena sekarang udah menggunakan ERP, seperti tidak terpakai kembali gitu ya, terancam karena pekerjaannya sudah dilakukan sebuah sistem. Dan kemudian ada keengganan user nggak percaya karena data itu akan melewati IT, jadi takut kelihatan laporannya, jadi ada unsur ketidakpercayaan. Oke, kalau memilih IRP dalam penerapannya, ini ada analisis tahapannya, meliputi strategi bisnis, sumber daya manusia, infrastruktur, dan software saat pemilihan sistem IRP. Jadi top level manajemen akan menganalisis strategi bisnisnya, kompetisi pasar, keuntungan kompetitif, strategi bisnis perusahaan, proses bisnisnya yang seperti apa yang diinginkan, yang diperbaiki, atau ada rencana kerja yang mencapai objek, target bisnisnya seperti apa dan kapan yang bisa diraih. Kemudian pastinya sumber daya manusianya. Gimana nih implementasi ERP, komit dari top manajemennya. Kalau udah komit berarti ada biaya yang harus dikeluarkan. Siapa yang menggunakannya, gitu ya. End usernya siapa, konsultannya siapa. Dan infrastruktur yang membangun ERP sendiri itu, maka akan dipikirkan infrastrukturnya apa nih.
budgetnya gimana nih, apa yang disiapkan, itu semuanya ya. Bisa meliputi overall network, communication system, dan lainnya. Kemudian analisa perangkat lunak. Analisa perangkat lunaknya itu dia akan mengidentifikasikan apakah perangkat lunaknya itu fleksibel. Kemudian ada layanan nggak penyedia, misalkan jasa konsultannya. Kemudian seberapa lama implementasi itu dan fungsi dalam proses bisnis perusahaan. Jadi implementasi ERP itu didukung 4 komponen ya. Komponennya itu humanware, technoware, organware, dan infoware. Dan secara garis besar ini 3 pendekatan. Pastinya apakah memilih satu paket utuh, berarti tinggal beres ya, vendor utuh. Atau mau kombinasi beberapa paket software yang beda-beda. Misalkan software ini pakai SAP, pakai software Odoo, beda-beda. Atau mau bikin sendiri, ngedevelop sendiri dari awal sampai akhir. Nge-create ya, boleh. Nah, di sini ada implementasi. Implementasi ERP itu ternyata ada tahapannya, yaitu perencanaan, analisis, desain, dukungan teknis, dan implementasi itu sendiri terakhir. Nah, perencanaan, kalau mau ingin menerapkan ERP, pasti ada perencanaan. Di sini akan membentuk komite, ya. Dia mengidentifikasikan tujuan utama proyek ERP itu sendiri. Project leadernya siapa, timnya siapa. Tugasnya ngapain? Dia akan melihat sistem ERP, ruang lingkupnya, kemudian evaluasi alternatif, ya. Terus dia mau lihat mau belinya satu paket, apa mau kostum, atau mau ngedevelop atau nge-create dari awal. Kemudian bikin jadwal, anggaran proyek, ya itu tugas tim projectnya ya tadi ya, setelah pembentukan komite. Oke, lanjut analisis. Komite pengarah sepakat menjalankan implementasi, harus menentukan pendekatan apa nih. Kemudian bikin tim kerjanya. Dan definisi end usernya, siapa nih penggunanya. Kalau misalkan modul sales, modul sales berarti ini administrasi gitu ya. Jadi udah tentukan aktornya. Kemudian tugas tim projectnya ngapain? Evaluasi vendor. Di vendor nih, misalkan beli softwarenya sama siapa. Vendornya itu dievaluasi ya, timnya, kemudian siapa yang dipilih, kemudian inisiatif rekayasa ulang proses bisnisnya ya. Jadi dia akan lihat bagaimana nih yang dari sistem lama ke sistem baru. Harus ada proses bisnis yang bisa membuat efektivitas dalam operasional. Kemudian perwakilan vendornya nih, pihak konsultan, analisis, komite pengarah, tim proyek, semua udah ngumpul nih. Endingnya mereka akan membuat sebuah prototype. Nah, prototype itu untuk disimulasi dan antar integrasi antar modul penggunanya dan diidentifikasikan sesuai kebutuhan. Berdasarkan fungsi organisasi pastinya ya. Nah, kalau sudah dibuat simulasinya, lalu dibikin report untuk ACC kelanjutan proyek. Nah, setelah meminta ACC kelanjutan proyek, langkah selanjutnya adalah desain. Setelah milih vendor, konsultan, dia langsung memulai desain. Jika kalau pilih satu paket, berarti aktornya sudah ditentukan. Kalau misalkan kostum saja, berarti dia bisa milih aktor-aktor yang diutamakan. Kemudian selanjutnya dukungan teknis. Dukungan teknis ini jangka panjang, jangka pendek. Jadi namanya mau perubahan dari sistem lama ke sistem baru, butuh dukungan teknis ya, karena mengcover atau mendampingi end user, dibuat pelatihan intensif ya, didampingi sama staf ahli ya, dukungan teknis itu ya. Kemudian nanti memperbaiki kalau ada debug-debugnya,
atau misalkan ada errornya atau proses bisnis yang aneh atau terhilangkan, itu akan didampingi oleh dukungan teknis. Kemudian maintenance-nya. Maintenance itu tidak hanya setahun 2 tahun ya, tapi bisa bertahun-tahun ke depan. Jadi diwajib dijaga agar optimal. Nah, kemudian audit sistemnya per periode wajib ya, agar ketahuan tujuan ERP-nya terpenuhi. Nah, yang terakhir adalah implementasi. Setelah sudah milih paketnya apa, mau di kostum kah, mau di develop kah, ya, jadi semua udah jelas. Misalkan di sini satu paket, maka program udah dirancang, diterapkan per modul. Berarti ini udah jadi ya. Ada fungsinya apa aja udah. Kemudian dalam tahap implementasi, proses bisnisnya itu ada rekayasa ulang ya. Karena hardware software kayak istilahnya memperlihatkan kembali ini dari awal sampai akhir. Dari sisi prosedurnya atau proses bisnis. Oke, kalau sudah selesai modul dikonfigurasi, langkah selanjutnya apa? Membuat prototipe sistem. Lalu buat validasi. Misal validasinya login, mau berapa kali iterasi nih? 3 kali, angus gitu ya. Kemudian verifikasi pengujian. Ini testing ya, testing white box, black box pengujiannya. Kemudian pembuatan dokumentasi, kemudian pembuatan konversi rollout system. Akan langsung kalau mau implementasi udah semua oke, bikin jadwalnya kapan. Seluruh organisasi dengan pendekatan strategi konversi terpilih. Nah, konversinya rollout ya. Antisipasi kegagalan. Biasanya ERP gagal karena apa sih? Biasanya gara-gara integrasi sistem antar bagiannya tidak didapatkan. Kemudian ada tidak match antara personel, proses, dan teknologi. Ini biasanya terjadi pada ERP. Oke, itu saja dari saya dari pertemuan 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.